Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di dunia barat, istilah liberalisme itu adalah istilah yang positif, yang baik, karena memang setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mempertahankan hak-hak individunya sebagai manusia, maka mereka adalah orang-orang liberal, dan karena itu mereka bangga dengan istilah liberalisme itu. Tetapi di dunia Islam, istilah liberal itu setidaknya untuk arus utama itu dianggap sebagai sesuatu yang agak mengerikan karena bertentangan dengan syariat Islam. Karena bagi mereka bahwa manusia itu memang memiliki kehendak dan memiliki hak, tapi hak-hak itu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban syariah. Nah, bagaimana menurut pendapat saya? Saya sih menganggap bahwa liberalisme itu adalah sesuatu yang tidak baik, khususnya kalau dia dihubungkan dengan Islam. Bagaimana ceritanya? Saya menemukan ada beberapa karakteristik dari orang-orang yang liberal. Di antaranya yang pertama itu adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang secara terang-terangan itu melanggar syariat Islam. Misalkan ketika syariat Islam mengatakan bahwa kita tidak boleh menghujat, tidak boleh mengejek pihak lain, atau tidak boleh mengejek sembahan-sembahan pihak lain, tapi ada di antara orang-orang Islam yang melakukan itu terang-terangan dan mengatakan itu adalah bagian dari akidah mereka. Nah, itu orang-orang liberal itu seperti itu. Orang yang sudah diberikan kepada mereka dalil syariat, mereka malah membantahnya dan kemudian mencemoohnya. Orang-orang yang seperti ini itu kalau berdebat mereka sering ngomong kamu itu seolah-olah, kamu tuh seakan-akan, begitu ya. Jadi orang-orang liberal itu kalau berdebat mereka biasanya menggunakan prasangka sebagai landasan argumentasinya. Karena landasannya prasangka, maka mereka sering mengatakan kamu tuh seolah-olah begini padahal begini, gitu ya. Prasangka. Nah, kemudian karakteristik yang kedua dari orang-orang liberal itu adalah bahwa mereka itu sering atau selalu sekuler. Karakteristik dari sekuler itu adalah mendikotomikan, memisahkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, atau masalah-masalah duniawi dengan masalah-masalah agama, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu gak penting, ilmu biologi, ilmu kimia, karena itu adalah ilmu-ilmu duniawi. Nah, itu adalah orang-orang yang sekuler, orang-orang yang liberal. Di dalam Islam itu tidak ada pemisahan itu. Seluruh ilmu itu berasal dari Tuhan dan bisa kita gunakan untuk mencapai derajat keimanan yang baik, derajat ketakwaan. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ilmu sejarah, ekonomi, dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk mencapai ridho ilahi, kan seperti itu. Nah, tapi orang-orang sekuler itu pasti akan memisahkan itu demi hawa nafsunya. Jadi tajwid ilmu akhirat, sedangkan ekonomi ilmu duniawi dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa karakteristik orang-orang liberal. Tetapi di sini di episode ini kita akan jelaskan babonnya, mbahnya orang-orang liberal. Kenapa liberalisme muncul dan bagaimana sejarah liberalisme dalam Islam. Yuk kita mulai. Suatu kali Nabi Muhammad lewat pada sekelompok sahabat yang sedang berdebat. Apa yang para sahabat itu perdebatkan? Takdir. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini adalah kehendak dari Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kita mau berjalan ke sana atau ke sini, mau maksiat atau mau berpahala. Sekelompok sahabat yang lain membantah itu dengan mengatakan bahwa bagaimanapun apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, sehingga Tuhan nanti minta pertanggungjawaban berupa surga dan neraka itu karena kita memang memilih untuk itu. Begitu. Nah, menanggapi perdebatan itu Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad kemudian mengecam mereka dengan mengatakan, apakah Tuhan memerintahkan kalian untuk berdebat seperti ini? Kalian berbantah-bantah tentang takdir, kalian kemudian membentur-benturkan dalil-dalil Al-Quran, dan dengan cara inilah umat-umat terdahulu itu dihancurkan, yaitu memperdebatkan masalah-masalah keimanan. Seperti itu. Nah, ayo kita garis bawahi apa yang membuat Nabi Muhammad marah. Yang pertama adalah bahwa para sahabat itu memperdebatkan soal takdir, soal hal yang terkait dengan keimanan. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa mereka membentur-benturkan dalil Al-Quran. Dan kemudian yang ketiga itu adalah bahwa dengan cara seperti itulah umat Islam akan binasa. Sekarang kita bisa melihat hal itu menjadi kenyataan karena itu menjadi sebuah fenomena. Hal yang membuat Nabi Muhammad marah itu sepenuhnya kita lakukan. Tapi kita lewat dulu yang zaman sekarang, kita masuk lagi ke zaman dulu. Ketika Nabi Muhammad wafat,
kemudian muncullah kelompok-kelompok di dalam Islam, sekte-sekte dalam Islam. Kan Nabi Muhammad itu melarang, Allah dan Rasulnya itu melarang kita itu untuk bikin sekte-sekte, bikin kelompok-kelompok. Tetapi ketika Nabi Muhammad meninggal itu langsung bikin sekte-sekte. Apa yang melatar belakangi mereka bikin sekte-sekte? Karena penafsiran mereka tentang keimanan dan tentang takdir. Nah loh, jadi semua hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad itu dilakukan. Yaitu apa? Misalkan ada sekelompok orang yang mengaku namanya adalah sekte Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa takdir ilahi itu melingkupi kita semua. Kita berbuat mau ini dan itu adalah urusan Tuhan. Sekte yang lain yang menjadi lawannya itu adalah sekte Qadariyah yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah masalah kita sendiri. Nah, jadi apa yang membuat Nabi marah itu ternyata langsung dibikin semuanya, semua hal. Maka kelompok-kelompok inilah yang menjadi biang bagi liberalisme di dunia Islam. Mereka menciptakan perdebatan-perdebatan, kemudian membentur-benturkan dalil Al-Quran, dan kemudian mereka dengan benturan-benturan itu menciptakan sekte-sekte. Dari sekte-sekte itu mereka mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ada hal yang lebih buruk dari itu adalah bahwa kelompok Jabariyah dan Qadariyah itu kemudian didamaikan oleh sekte baru yang namanya adalah sekte Asy'ariyah. Sekte Asy'ariyah mengatakan bahwa takdir ilahi itu adalah bahwa Tuhan menciptakan baik dan buruk, tetapi kemudian manusia yang memilih itu. Pertama, apa faedah memperdebatkan masalah takdir? Kan nggak ada faedahnya sama sekali. Kemudian yang kedua, kan kita nggak bisa menemukan pembuktiannya. Bisakah kita langsung menemukan buktinya bahwa takdir adalah seperti ini, takdir adalah seperti itu? Kan takdir itu adalah masalah gaib, masalah keimanan. Semua hal yang terkait dengan keimanan, kita mendapatkan beritanya, lalu kita percayai, selesai sampai di situ. Kan kita nggak memiliki instrumen-instrumen untuk bisa menyelidiki dan bisa mengempiriskan apa yang terjadi, masalah-masalah takdir, masalah ketuhanan dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang kemudian menjadi rumusan paling dasar dan paling besar kehidupan beragama orang-orang Islam dewasa ini. Kenapa? Kalau kelompok Asy'ariyah yang tadi itu, yang sebenarnya adalah sekte, yang sebenarnya dilarang oleh Nabi Muhammad, dan perdebatannya itu sesungguhnya yang membuat Nabi Muhammad marah, itu malah menjadi sekte terbesar di dunia Islam. Kemudian sekte itu mengatakan apa? Kami ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kan Nabi Muhammad itu bilang di zaman dulu itu, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Yang selamat itu ada apa namanya? Al-Jamaah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa umat muslim nanti itu bakal jadi sekte-sekte yang selamat itu hanya yang berjamaah, yang ada dalam satu jamaah, yang tidak ada dalam satu sekte, tidak mengkotak-kotakan manusia. Kan seperti itu. Tapi sama kelompok Asy'ariyah ditukar maknanya. Jadi kami adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kamilah kelompok yang selamat, yang lain sesat semua. Seperti itu. Dan kelompok inilah, yang liberal inilah, yang membuat Nabi Muhammad marah, inilah yang kemudian menjadi sekte terbesar di dunia Islam. Bahkan sekarang kalau Baraya misalkan datang ke universitas-universitas Islam, ke kampus-kampus yang seperti itu, maka di sana itu ada ilmu usuluddin, ilmu kalam gitu ya. Jadi masalah-masalah ilahiyah, masalah-masalah takdir, masalah-masalah hal yang imanen itu malah dijadikan sebagai bahan perdebatan. Tapi ginilah ya, dulu itu Imam Malik juga pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Imam Malik itu ditanya, Allah itu kan duduk di atas aras sesuai dengan firman di dalam Al-Quran. Iya betul, duduk di atas aras. Bagaimana duduknya? Maka Imam Malik mengatakan bahwa tentang istiwa, tentang duduknya itu kita sudah tahu bagaimana orang duduk itu. Tetapi tentang Allah bagaimana duduknya, maka jangan dipikirkan. Udah selesai sampai di situ. Mempertanyakannya adalah sesuatu yang bid'ah. Imam Malik seperti itu. Jadi maksudnya apa? Jadi masalah-masalah keimanan itu mentok di situ, jangan ditambah-tambahin, karena kita nggak akan mungkin paham. Logika sepinter-pinternya manusia juga nggak akan paham tentang hal yang semacam itu kan. Tapi coba lihat sekarang orang-orang Wahabi itu berdebat dengan orang NU seputar itu. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras, di langit, di puncak. Sedangkan orang NU mengatakan bahwa Allah itu tidak tergantung pada tempat, tidak ada di mana-mana. Jadi itu maksudnya adalah hanya perumpamaan. Debatnya panjang. Membentur-benturkan dalil, ini hadis, membentur-benturkan Quran, ini apa. Mereka bikin sekte-sekte, kemudian saling menganggap yang lain itu sesat. Emangnya ada di antara mereka yang pernah melihat Allah? Atau bisa mengempiriskan logika mereka? Kan tidak ada. Tetapi mereka melakukan hal yang semacam itu. Jadi semua hal yang membuat Nabi Muhammad marah itu mereka lakukan dengan sengaja dan terang-terangan dan tanpa rasa malu sama sekali. Kan wow ya. Imam Ahmad bin Hambal dulu juga pernah mendapatkan pertanyaan semacam itu dari kelompok liberal Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu nanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan?
Kata Ahmad bin Hambal, kalam Allah. Ya, kalam Allah itu makhluk atau bukan? Ahmad bin Hambal nggak jawab istilah kalam Allah itu karena di dalam Al-Quran tertera bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tetapi kalam Allah itu makhluk atau bukan, Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan ranah berpikirnya. Ranah berpikirnya itu adalah masalah-masalah syariah, masalah-masalah fikih. Kalau masalah-masalah seperti itu ya diam saja. Dan itu menyebabkan apa? Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Selama di penjara itu digebukin. Bertahun-tahun setiap hari digebukin di dalam penjara sampai kencing darah. Tetapi Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kalau menjawab pertanyaan itu, selesai masalahnya, beres. Tapi Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu adalah masalah keimanan. Kalau memperdebatkannya, maka Nabi Muhammad marah, kan selesai sampai di situ. Sekarang kan banyak universitas-universitas, dosen-dosen gitu ya, yang menceritakan penafsiran mereka tentang Tuhan, tentang takdir, tentang apa gitu ya. Kemudian mereka misalkan mengatakan bahwa bukti adanya Allah adalah dengan ada ciptaannya. Alam semesta ini adalah bukti bagi keberadaan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ya buktinya ada combro. Combro itu ada. Kenapa ada? Karena menunjukkan bahwa combro itu ada yang membuatnya. Karena ada combro, maka kita meyakini ada yang membuat combro itu. Karena combro nggak mungkin ada sendiri. Kan mereka, Tuhan itu dilogikakan dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalkan mau main logika-logikaan seperti itu, maka kan sebenarnya ya bisa aja dibalik. Oke, ternyata combro itu adalah pembuktian atas keberadaan yang membuatnya. Kalau combronya tidak ada, berarti penciptanya tidak ada. Kan logikanya gitu ya. Ya sebenarnya ya penciptanya tetap ada, tapi lagi nggak bikin combro, bisa aja kan seperti itu. Cuman maksudnya bagaimanapun ceritanya, kita nggak akan bisa menjelaskan tentang Tuhan. Keberadaan Tuhan itu secara logika murni, itu sama mustahilnya dengan ketiadaannya. Jadi ini sepenuhnya adalah masalah keimanan. Jadi ngapain juga kita perdebatkan masalah-masalah yang seperti itu. Kalau kita sibuk memperdebatkan masalah-masalah yang seperti itu, maka pada akhirnya kita lupa terhadap menjalankan syariat Islam. Contohnya apa? Kemarin lalu itu ada dua ulama, dua ustadz yang dibenturkan. Satu ulama mengatakan bahwa kalau ada pengemis itu kasih sejumlah uang. Yang lain mengatakan kalau ada pengemis itu jangan dikasih. Nah, perdebatan itu gak beres-beres. Lalu kenapa harus ada perdebatan? Karena apa? Karena orang-orang terbiasa untuk membahas masalah-masalah iman, masalah-masalah takdir, masalah-masalah ketuhanan, surga neraka, pahala dan dosa, tetapi tidak membahas masalah syariah, masalah yang ada di dunia saat ini. Kalau seandainya mereka benar-benar ulama dan mereka menjalankan syariat Islam, maka yang seharusnya mereka bahas itu adalah di dalam Islam itu berkewajiban kita semua untuk mengentaskan kemiskinan. Siapapun yang tidak berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, maka dia adalah pendusta agama. Itu syariat Islamnya begitu. Maka kalau seperti itu kita harus menciptakan sebuah sistem ekonomi yang bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, sekarang kita tidak membuat sistem ekonomi itu, kita malah memperdebatkan masalah mendapat dosa atau mendapat pahala orang yang memberikan uang kepada fakir miskin. Kan seperti itu. Karena kita terbiasa untuk memperdebatkan hal-hal yang terkait dengan keimanan, maka kita melupakan menjalankan syariat Islam. Siapa di antara kita yang membuat sistem ekonomi agar kita semua menjadi orang-orang yang kaya dan bisa menyelamatkan orang-orang yang miskin dari kelaparan? Ada nggak yang seperti itu? Itulah yang menjalankan syariat Islam itu yang harusnya seperti itu. Kita nggak ada. Sekarang kalau misalkan kita lihat khotbah-khotbah Jumat, misalkan, atau yang ceramah-ceramah di YouTube, di televisi, apa yang mereka perbincangkan? Surga, neraka, pahala, dosa, itu aja yang dibahas itu. Nggak dipermasalahkan masalah-masalah yang syariah. Misalkan itu banyak PKL itu yang duduknya, jongkoknya itu menghalangi toko-toko Cina, sehingga toko Cina itu nggak bisa dapat pelanggan. Itu kan harusnya dibahas. Yang harusnya dibahas itu adalah banyak pasar-pasar yang menghasilkan sampah dalam skala yang sangat besar, yang itu malah mencemari lingkungan hidup. Itu syariah nggak pernah dibahas juga. Kemudian itu banyak mafia-mafia tanah yang membuat orang-orang miskin tidak memiliki rumah dan orang-orang kaya punya terlalu banyak rumah. Itu nggak dibahas juga di situ. Yang dibahas itu apa? Surga, neraka, pahala. Kalau kamu melakukan perbuatan ini, sabar itu masuk kriteria seperti ini, bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3, uluhiyah, asma wa sifat, dan mulkiyah dan sebagainya. Ya ampun. Kenapa sih masalah tauhid dibahas gitu? Emang Baraya pernah melihat Tuhan? Kan enggak. Kalau seperti itu kan tidak ada, Baraya tidak bisa membuktikannya. Baraya misalkan Tuhan itu 3, buktikan, kan nggak bisa. Tuhan itu 1, buktikan, kan nggak bisa. Itu masalah keimanan. Kata Nabi Muhammad, diamlah terkait dengan hal-hal yang seperti itu, jalankan hal-hal yang terkait dengan syariat.
Tapi kan ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu duduk di atas aras, bahwa wajah Allah seperti ini, kaki Allah seperti ini, dan sebagainya. Iya ada, itu namanya adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang di luar pemahaman kita. Maka kita harus pahami saja. Kata Al-Quran itu, orang-orang sesat, orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang memperdebatkan masalah-masalah keimanan itu menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau Baraya misalkan bertemu dengan orang yang mengatakan kafir itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu duduknya di atas aras dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang membuat sekte-sekte kemudian menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka membuat Nabi Muhammad marah, tetapi mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka telah membuat Nabi Muhammad marah. Mereka menggunakan mengagung-agungkan logika berpikir mereka, mereka membangga-banggakan kelompok mereka karena telah berhasil menerjemahkan bahwa Allah itu sesungguhnya seperti ini, takdir itu sesungguhnya seperti ini, malaikat itu sesungguhnya seperti ini, siksa kubur itu ada atau tidak ada, kemudian Dajjal itu ada atau tidak ada. Ya ampun, itu semua menjadi bahan perdebatan sehingga orang-orang Islam lupa untuk menghidupkan Al-Quran, untuk melaksanakan syariat Islam yang sesungguhnya. Syariat Islam yang tadi itu, bahwa kita harus membuat sebuah peradaban, bahwa kita harus menjadi rahmatan lil alamin, bahwa kita tidak boleh misalkan buang sampah sembarangan, bahwa kita tidak boleh bakar sampah seenaknya. Kan itu adalah bagian syariat Islam yang sama sekali tidak dibahas. Terbalik ya. Dan ketika saya sampaikan ini, apa yang terjadi? Sayalah yang dianggap sebagai orang-orang liberal. Kan kebalik. Tapi ya sudahlah ya, kapan-kapan kita lanjut. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.